Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam, Senin malam minggu yang pertama pada bulan Mei ini, tanggal 6 Mei 2024. Kita selalu bersyukur kepada Tuhan Yesus. Semua karena anugerah kebaikan dari Tuhan. Tanpa kebaikan Tuhan, tanpa kasih Tuhan, kita tidak bisa hidup sampai detik ini. Saya bisa tetap setia, konsisten menyampaikan firman Tuhan pagi malam, itu karena anugerah Tuhan melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas bukit Golgota Kalvari. Itu saya Pastor Yakub Rahmat. Saya akan menyanyikan pujian di Kalvari. Ini lagu lama. Di Kalvari, di bukit Golgota, Tuhan Yesus sudah rela tinggalkan semuanya demi nebus dosa kita. Tapi ingat, Yesus pada hari ketiga dia bangkit menang atas maut, membuktikan Yesus itu Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Di Kalvari, di Kalvari, darahnya tumpah buat saya. Amin, haleluya. Di Kalvari, di Kalvari, Yesus mati ganti kita. Di Kalvari, di Golgota, Yesus mati ganti kita. Duri-duri mahkotanya, matahari membakarnya. Amin, haleluya. Di Kalvari, di Kalvari, darahnya tumpah buat saya. Amin, haleluya. Di Kalvari, di Kalvari, Yesus mati ganti kita. Di Kalvari, amin, haleluya. Semua orang berdosa ganti, Yesus ganti kita untuk menebus dosa kita. Di sanalah Yesus disalib untuk menebus dosa kita. Amin, haleluya. Di Kalvari, di Kalvari, Yesus mati ganti kita. Amin, haleluya. Di Kalvari, di Kalvari, amin, haleluya. Yesus mati ganti kita. Di Kalvari, ditanggungnya semua dosa, ditebusnya kutuk Taurat, haleluya. Hilang dosa, disucikan. Mari kita percaya, taat, haleluya. Di Kalvari, di Kalvari, darahnya tumpah buat saya. Amin, haleluya. Di bukit Golgota, di bukit Golgota, Yesus mati ganti kita. Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 22, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada di dalamnya. Ia sudah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya Yesus. Di Kalvari, di Kalvari, ditebus dosa kita semua. Di Kalvari, di Kalvari, Yesus mati ganti kita. Ya Tuhan, punya mula kebesaran, kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi.
ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, Yesus. Di Kalvari, Yesus mati ganti kita. Ya Tuhan, sucikanlah hidupku ya Tuhan Yesus. Ampunilah semua dosa salahku. Engkau mati ganti dosa kami, Bapa. Terima kasih Bapa. Ampuni hamba yang berdosa, diampuni. Berfirman Bapa, kami siap dengan firman-Mu. Bawa aku selalu di dalam kebenaran-Mu Bapa, dan ampuni semua dosaku. Terima kasih Bapa. Yesus Tuhanku ajaib, Kau hadir bersama kami memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Ini lagu lama saudara saya nyanyikan di Kalvari. Darahnya Yesus tumpah ganti kita semua, karena berkaitan kita membaca di dalam Injil Lukas pasal 23 ayat 44 sampai 56. Satu pasal sudah selesai nanti. Ya, karena untuk kematian Yesus dan dikubur. Karena tadi saya baca firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 21, 22, 23 saya mau baca Bapak Ibu ya. Sebab itulah kamu dipanggil, kan Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Jejak Yesus adalah kasih, berani bayar harga, berkorban. Ayo kita sebagai anak Tuhan juga ikuti jejak Yesus, yaitu mencintai Tuhan, memiliki kasih, berani bayar harga, berkorban. Laksanakan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Ia tidak pernah berbuat dosa dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Mari belajar kita jangan pernah berbuat dosa lagi, dan jangan berkata berkebohong-bohong ya. Tipu tidak ada dalam mulut. Jangan pernah nipu orang, tidak boleh ya. Orang Kristen tidak boleh saling tipu, tidak boleh bertobat dalam nama Yesus ya. Karena Tuhan sudah rela menghapus dosa kita. Kutuk dosa kejahatan kita sudah ditanggung di atas kayu salib, supaya kita menjadi ciptaan yang baru dalam Kristus. Ya, karena surga itu tempat orang kudus. Yesus adalah Maha Kudus. Melalui kematian Yesus supaya kita sadar, mati Yesus berarti mati daging, dan kehidupan kita daging, kita matikan hawa nafsu kita, segala dosa kita mati, dan kita menjadi hamba kemerdekaan, hamba yang merdeka ya. Jadi merdeka bukan menjadi hamba dosa, tapi hamba yang sudah dimerdekakan dari dosa menjadi hamba Kristus, hamba Tuhan. Mari kita membaca firman Tuhan. Hamba kebenaran, kita sudah menjadi hamba kebenaran. Lukas 23, kita membaca firman Tuhan. Injil Lukas pasal 3 supaya selesai, supaya besok kita lanjutkan pasal 24 saudara ya. Kita baca Lukas 23 44 sampai 56. Demikian firman Tuhan. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Tabir bait suci terbelah dua. Artinya dari kalau sudah di pelajaran tabernakel kemah suci, dari ruangan suci ke ruangan Maha Kudus, dulu ada tirai, saudara, tabir. Ya, tirai itu terbelah. Jadi melalui kematian Yesus ada pintu sorga, masuk ke ruang Maha Kudus, masuk di dalam kekudusan Tuhan. Ya, karena Tuhan cinta kita, sehingga kita bukan terima kutuk dosa, tapi Tuhan sudah tanggungi di atas kayu salib. Dan oleh itu hanya oleh kemurahan Tuhan, saya bersama Bapak Ibu bisa melayani pekerjaan Tuhan dengan penuh cinta kasih Tuhan. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ayat 46, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Dan sudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Amin. Tetelestai, tetelestai.
Ya Tuhan melakukan yang terbaik, menyerahkan nyawanya, sudah mati ganti dosa kita semua. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, yang memuliakan Allah katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Mereka mengaku saudara bahwa ia adalah orang benar. Memang benar sesuai dengan firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 6, aku ini jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tak seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus, karena dia adalah jalan kebenaran. Amin. Puji Tuhan. Dan sudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu. Pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semua itu. Semua menyaksikan. Sedih Bapak Ibu, kalau saya imajinasi seandainya kita diciptakan 2000 tahun yang lalu, apa yang harus saya lakukan? Melihat kematian Yesus di atas kayu salib, yang secara daging pada waktu sebelum disalib, selalu Yesus bersama dengan murid-muridnya, bersama dengan kita. Tapi begitu Yesus di atas kayu salib, secara tubuh jasmani, wow, sudah terpisah. Kita tidak bisa bareng lagi bersama Yesus. Waktu itu 2000 tahun yang lalu, tentunya Maria dan perempuan-perempuan, ya, mereka menangis, nangis dengan sungguh-sungguh. Bahkan mereka berkata, pulanglah mereka sambil memukul diri, menyesal saudara. Yesus sudah di atas kayu salib, tapi dia rela melakukan yang terbaik untuk menanggung dosa kita semua. Terus berikutnya, ayat 50, adalah seorang yang bernama Yusuf, yang anggota majelis besar, dan seorang yang baik lagi benar. Ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu. Ia berasal dari Arimatia, sebuah kota Yahudi, dan ia menanti-nantikan kerajaan Allah. Dia menantikan kerajaan Allah, seperti saya juga menantikan kerajaan Allah, menantikan kedatangan Tuhan, bukan menantikan kematian, tapi menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus, dan sudah ia memutuskan mayat itu, ia mengapainya dengan kanan, lalu membaringkannya dalam kubur yang digali dalam bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan mayat. Hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Nah, jadi berarti kesimpulan itu Jumat, saudara ya. Jadi Jumat sebelum jam 6, Sabat hampir mulai. Karena Sabat itu jam 6 sore sudah mulai Sabat. Jadi sekitar antarkan tadi sudah dikatakan jam 12 lalu kegelapan meliputi suatu sampai jam 3 ya. Jadi di atas jam 3 sebelum jam 6, sebelum hari Sabat ya. Hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Ayat 55, dan perempuan-perempuan yang datang bersama dengan Yesus dari Galilea ikut serta, dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. 56, 56a, 56b. Dan setelah pulang mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur, dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca tentang kematian Yesus di Bukit Golgota di Kalvari, ya. Lukas pasal 23 ayat 44, 56. 2000 tahun yang lalu Tuhan sudah melakukan yang terbaik buat kita, dan kita mengenangnya, mengingat bahwa semua terjadi karena anugerah Tuhan. Saya bisa melayani pekerjaan Tuhan, Bapak Ibu bisa melayani pekerjaan Tuhan, bisa mengenal kebenaran, bisa setia melayani pekerjaan Tuhan. Ingat, bukan karena kekuatan kita, tapi semua karena kebaikan Tuhan. Rela Yesus mati di atas kayu salib supaya menggantikan dosa kita, supaya kita lolos dari kutuk dosa maut, tapi masuk di dalam janji Tuhan, kekal surga buat selamat. Terbukti Yesus saat ini kita hanya memperingati, tapi Yesus saat ini sudah ada di surga. 2000 tahun yang lalu, pada hari Minggu, pada hari ketiga, Yesus bangkit menang atas maut, membuktikan bahwa Yesus Tuhan. Oleh itu mari kita mencinta Tuhan, kita mau sungguh-sungguh, karena semua pengorbanan Tuhan di atas bukit Kalvari. Di Kalvari, di Kalvari, darahnya tumpah buat saya. Ingat janji Tuhan, ingat pengorbanan Tuhan Yesus di Kalvari. Di Kalvari, Yesus mati ganti kita. Haleluya. Di Kalvari, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari orang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam. Sebelum berbagi tidur, mari kita berjaga dan berdoa. Komitmen kita, Yesus sudah rela melakukan terbaik karena cintanya kepada kita semua. Dan melalui firman Tuhan pada malam ini, komitmen kita bersama Ayub, bersama saya, kita memakin cinta Tuhan, berbuat laku yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga nanti kelak nama kita pastikan ada. Kalau nanti Yesus datang, sangkala Allah berbunyi, nama kita ada, nama kita diangkat, hidup bersama dengan Tuhan Yesus, surga buat selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Amin. Haleluya.